Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Nama saya Kevin Hartanto, NIM 315190005. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya. Dimulai dari pendahuluan, di mana pendahuluan ini dilakukan dengan walking in the city uh, di daerah Kecamatan Grogol Petamburan yang saya pilih. Untuk lokasinya sendiri terdapat suatu hunian berupa hunian narrow dwelling dan juga eksekutif dwelling. Kemudian dilanjutkan dengan latar belakang, di mana latar belakang ini site ini dipilih di lokasi Jalan Kali Sekretariat Utara, dan fungsinya sendiri berdekatan dengan fungsi perhotelan, kos-kosan, pemukiman, dan juga fungsi uh, restoran dan juga berupa kafe. Kemudian saya melakukan pemappingan, di mana pemappingan ini saya melakukan dalam radius 1 km dan juga 500 meter berupa fungsi mall, fungsi rumah sakit seperti rumah sakit Royal Taruma, ada juga tanggul kali dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya melakukan pendataan di Kecamatan Grogol Petamburan berupa ruang terbuka hijau, lalu ada fungsinya sebagai pengguna lahan yang masih terbuka dan belum ditempati oleh suatu bangunan. Untuk fenomenanya sendiri, di mana ada suatu bantaran bangunan pemukiman yang sudah tidak layak digunakan sebagai suatu hunian karena fungsinya sudah mulai tercemar di pinggir kali. Untuk isunya sendiri, memiliki padat pemukiman penduduk dan juga akses yang sempit dan terbatas karena fungsinya dibatasi oleh kali dan juga tanggul. Untuk fokus penelitiannya sendiri, saya melakukan pemappingan, di mana pemappingan ini dimulai dari site. Lokasi site-nya itu berada di Jalan Kali Sekretaris. Ada juga sebagai fungsi perhotelan, fungsi rumah sakit, dan fungsi pendidikan, fungsi kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada desa kerja, di mana fungsinya itu terdapat banyak orang-orang yang suka merantau gitu dari suatu daerah karena terdapat banyaknya fungsi pendidikan di lokasi sekitar tapak. Uh, untuk ruang lingkupnya sendiri dimulai dari suatu pemappingan dan juga lokasi di sekitar tapak dengan luasan 3.800 sekian. Dimulai dari identifikasi tapak dan lokasi yang ada di sekitar tapak dengan fungsi yang ada di sekitarnya. Sampai dengan hasil analisis dan juga konsep analisisnya dalam semi programming. Kemudian selanjutnya zoom space-nya itu ada di Jalan Kali Sekretariat. Di sini saya mengamati sebuah fungsi hotel dan juga fungsi restoran dan kafe, di mana pengamatan tersebut terdapat fungsinya sebagai tempat berkumpul. Kemudian saya melanjutkan dengan interview dengan seorang yang berada di sekitar tapaknya, itu namanya adalah Bapak Van Rusli, di mana dia uh, sering melakukan perdagangan atau transaksi di sekitar Jalan Kali Sekretaris ini. Uh, dia berkata bahwa kalau jalan ini sering diakses oleh kendaraan-kendaraan lain seperti kendaraan mobil dan juga kendaraan motor, namun terbatas oleh pengguna akses seperti pedestrian, karena setiap malam daerahnya itu juga terbilang sepi. Namun biasanya ada banyak orang-orang yang sering merantau, seperti orang-orang yang masih mahasiswa ataupun masih menjadi murid dalam suatu fungsi pendidikan seperti sekolahan dan juga fungsi kampus. Jadi banyak orang-orang melakukan merantau dari luar daerah dalam menempuh suatu pendidikan yang berdekatan dengan tapak seperti Universitas Tarumanagara, Universitas Trisakti, Ukrida, dan fungsi pendidikan seperti sekolahan. Kemudian saya melakukan suatu kesimpulan, di mana karena banyaknya mahasiswa dan juga anak-anak murid dalam suatu sekolah maupun universitas dalam fungsi pendidikan di sekitar daerah tapak dalam radius 1 km, maka saya mengambil kesimpulan dengan fungsi dormitory dwelling, di mana dormitory ini sebagai asrama, hunian, dan juga untuk fungsi pendidikan, di mana mahasiswa maupun mahasiswi dapat belajar dalam fungsi bangunan tersebut.
Jadi fungsi yang program yang akan saya terapkan di sini berupa fungsi hunian, fungsi kafe dan juga restoran, dan juga ada fungsi pendidikan di mana dapat diterapkan sebuah fungsi kelas di dalamnya. Kemudian di sini ada informasi tapak di mana fungsi tapak itu berdiri jalan sekali sekretaris, dan kegunaan lahan land use-nya itu dapat berupa lahan perumahan, asrama, kos-kosan, dan lain sebagainya. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, masih terdapat suatu permasalahan seperti penggunaan bangunan yang tidak merata dan dijadikan sebagai fungsi perdagangan dan juga komersial di luar peraturan pemerintah. Uh, jadi dalam masalah penelitiannya diajukan dalam hipotesis suatu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah fasilitas yang dibutuhkan saat orang-orang sedang merantau. Yang kedua, hunian yang berguna bagi pelajar maupun mahasiswa. Dan yang ketiga, merancang suatu hunian bagi seorang yang sedang merantau. Jadi di sini ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini saya akan menerapkan suatu fungsi hunian cross programming gitu, berupa fungsi hunian dan juga fungsi komersil seperti kafe dan juga restoran. Dan fungsi pendidikannya itu berupa dormitory, karena terdapat banyaknya fungsi pendidikan di tempat-tempat di sekitar tapak dalam radius 1 kilometer. Jadi untuk kajian teorinya sendiri saya menerapkan sustainable energy efficiency, di mana penerapan bangunan berkelanjutan dan juga penggunaannya secara efisien. Jadi dapat merancang suatu bangunan dengan fungsi cross programming ini menjadi tercapai dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan konsep, di mana konsep yang saya pilih itu biofilik, di mana biofilik ini menciptakan suasana seperti ruang terbuka hijau dan juga atmosfer yang sangat baik berupa sirkulasi, pencahayaan, dan juga cross ventilation. Untuk studi preseden yang saya pilih itu berupa dormitory, di mana saya melakukan studi banding dari keempat preseden dormitory dari Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Institut Teknologi Bandung, dan juga ada Institut Pertanian dan juga Bogor. Di sini saya melakukan pengamatan, di mana saya melakukan perancangan suatu foto tapak dan juga pemilik, jumlah kawasan, jumlah kamar, jumlah lantai, dan juga fasilitas yang ada di dalam kamarnya. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan fasilitas yang ada berupa kantin dan musola, wastafel, dan program fungsi lain sebagainya. Saya melakukan syarat penghuni dan juga melakukan studi preseden, di mana studi preseden ini menggunakan konsep biofilik, yaitu Villa Mosca Bianca. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.